melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan mengalahkan pria kekar dan menjadikannya sebagai makanan hama darah raksasa. Setelah mengembalikannya ke dalam ruang lingsu, Xiaoyan mengambil paksa jiwanya dari perutnya dan kembali ke dunia luar. Di medan perang kacau, dengan orang-orang dari dunia iblis kuno serta pasukan kerangka hitam yang dipimpin Yueli, pertempuran itu pada dasarnya menjadi pembantaian sepihak. Hanya masalah waktu sebelum semua tentara Taisu dimusnahkan sepenuhnya. Adapun Xiaoyan, dia memutuskan untuk datang ke kapal Void Taisu secara langsung untuk menghadapi pemimpinnya, yaitu Yang Mulia Su Chao. Saat Xiaoyan mendekat, angin kencang menerpa wajahnya dan memaksanya untuk menghindar. Kemudian satu demi satu energi pedang menyerang dengan suara mendesing. Tetapi dari awal hingga akhir, Su Chao masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah energi pedang ini muncul begitu saja. Xiaoyan melesat pada satu waktu untuk menghindarinya. Saat ini dia hanya berjarak beberapa meter dari Su Chao yang berdiri di atas kapal Void Taisu. Bagus, gunakan kecepatan tercepatmu. Kalau tidak, pedangku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Su Chao memandang Xiaoyan sambil tersenyum tipis. Sebagai pengikut Pluto, kamu memang memiliki kualifikasi dengan tubuh keabadian fisikmu. Namun sayangnya tubuh fisik apapun tidak berguna di bawah pedangku, ucap Su Chao kembali. Tidak ada kepanikan sama sekali di wajahnya. Sebaliknya dia meremehkan keberanian Xiaoyan. Setelah menghindari beberapa serangan energi pedang, Xiaoyan tiba di depannya dan berdiri di udara kosong. Apa yang tidak disangka Xiaoyan adalah dia sebenarnya dianggap sebagai pengikut gadis kecil itu. Sepertinya dia lebih dikenali sebagai kalangan di antara tentara Senshi. Lagi pula makhluk tertinggi Suzang sudah tewas. Kalaupun ada berita reinkarnasi, tampaknya itu bohong. Oleh karena itu Su Chao tidak akan menyangka bahwa yang dia hadapi adalah orang terkuat dalam sejarah Senshi. Terlebih lagi, setelah Xiaoyan baru saja menunjukkan kekuatan keabadian fisiknya, dia hanya akan mengira bahwa Xiaoyan adalah anggota klan Yuan Shen yang tersisa. Begitukah? Suara dingin Xiaoyan keluar. Pada saat yang sama cahaya keemasan mengalir melalui tubuhnya. Saat Xiaoyan mendekat, semakin banyak energi pedang yang meraung ke arahnya. Tapi kali ini Xiaoyan tidak menghindarinya, melainkan membiarkan pedang itu jatuh ke tubuhnya. Pakaian di tubuhnya terkoyak, memperlihatkan kulit dengan cahaya keemasan yang tampak tidak bisa dihancurkan. Ketika energi pedang jatuh menimpanya, suara yang tajam seperti benturan logam pun terdengar. Cahaya keemasan memercik kemana-mana. Meskipun energi pedang tajam itu meninggalkan bekas goresan di tubuh Xiaoyan, tapi itu menghilang dalam sekejap. Menarik, kamu sebenarnya bisa memblokir pedangku dengan tubuh fisikmu. Kamu memang memiliki kekuatan, tapi ini hanya sedikit pikiranku, bukan kekuatan sebenarnya dari pedangku. Awalnya pedang ini disiapkan untuk Pluto kecil itu, tapi seperti membunuhmu tidak bisa dihindari. Bisa mati di bawah pedang Void pemburu jiwaku adalah bentuk penghormatan untukmu, ucap Su Chao. Setelah berbicara, telapak tangannya terulur dan dua jarinya disatukan. Pedang Void pemburu jiwa segera mengeluarkan jeritan. Jiwa tak berdosa di dalamnya terus berjuang untuk melepaskan diri dari pedang tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan yang awalnya terlihat tenang di permukaan, langsung terkejut setelah melihat sosok yang dikenalnya di antara jiwa-jiwa yang berjuang itu. Xiaoyan menyipitkan matanya dengan tatapan serius. Hatinya tanpa sadar berangsur-angsur menegang. Cie, Henchan, Xiaoyan berkata di dalam hatinya saat melihat jiwa yang familiar itu. Meski sudah lama berlalu, namun nama itu tak bisa dihapus dari benak Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mengubah identitasnya menjadi Xiao Feng dan memasuki aliansi abadi, Cie dan Henchan adalah orang pertama yang membantunya. Mereka bahkan membantu pertumbuhan Xiaoyan pada tahap tertentu. Aliansi abadi terletak di kehampaan selatan, dan Xiao Yueli pernah berkata bahwa aliansi abadi telah dihancurkan oleh Taisu. Dapat dibayangkan pertumpahan darah seperti apa yang terjadi di sana. Dan organisasi bunga pantai mungkin tidak bisa lepas dari pembantaian tersebut. Melihat jiwa menyakitkan Henchan, sepertinya dia telah lama kehilangan akal sehatnya dan hanya tersisa rasa sakit yang tak ada habisnya. Mata Xiaoyan menjadi sangat dingin. Selain keduanya, Xiaoyan juga mengingat Jiansu, Wu Shen, dan Sung Aloe. Hanya saja dia tidak tahu kemana mereka pergi. Apakah mereka mati dalam pertempuran, atau apakah mereka masih bertahan? Ini adalah sosok-sosok yang masih ada dalam ingatan Xiaoyan. Di masa lalu sejak identitas Xiaoyan terungkap dan dikabarkan mati di tanah hukuman dewa, mereka juga memilih meninggalkan aliansi abadi.
dan mereka berhasil keluar dari aliansi abadi tanpa bantuan organisasi bunga pantai. Meskipun mereka awalnya berada di bawah komando Jin Taiwei untuk membunuh Xiaoyan, namun mereka rela membangkang demi membantu Xiaoyan begitu mengetahui identitasnya. Oleh karena itu Xiaoyan juga menganggapnya sebagai temannya. Meski bukan teman dekat, mereka sudah meninggalkan kesan mendalam untuknya. Sejak Xiaoyan meninggalkan aliansi abadi, keberadaan mereka sudah tidak diketahui lagi. Sekarang ketika Xiaoyan melihat jiwa Henchan dijadikan pengorbanan pedang Void, hal ini membuatnya menjadi emosional. Sepertinya ada orang yang kamu kenal di sini. Jangan khawatir, ada banyak jiwa tak berdosa di pedang ini. Bahkan ada beberapa yang masih dibudidayakan. Kamu seharusnya mengenali mereka. Su Chao segera mengetahui perubahan suasana hati Xiaoyan dan ingin menggunakan ini untuk menghancurkan pertahanan Xiaoyan dan merusak suasana hatinya. Benarkah? Aku juga memiliki beberapa jiwa Taisumu di bendera penekan jiwaku. Seharusnya kamu mengenalinya. Jika tidak salah, orang yang bernama Sulin juga ada di dalamnya. Namun itu tidak penting, karena kamu juga akan menjadi jiwa di benderaku, ucap Xiaoyan. Dia segera menenangkan hatinya. Xiaoyan tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang baik dan tidak akan mudah untuk menghadapinya. Aura yang terpancar bahkan jauh lebih kuat dan menindas daripada Sulin. Meskipun keduanya belum bertarung, pada dasarnya Xiaoyan yakin bahwa kekuatan aturan yang dipahami Su Chao seharusnya jalan pedang. Perasaan tajam yang terpancar dari tubuhnya tidak salah lagi. Xiaoyan juga merasakan kekuatan yang kuat ini, namun itu tidak membuatnya takut sedikit pun. Sebaliknya seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. "Oh, kamu cukup sombong, sangat menarik untuk dilihat. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kamu bisa menahan kekuatan pedangku." Su Chao mengangkat jarinya. Pedang Void pemburu jiwa di depannya dipenuhi dengan energi hitam, seolah-olah dipegang oleh hantu jahat dan menebas ke arah Xiaoyan. Cahaya pedang yang menakjubkan tiba-tiba melesat keluar, membawa kekuatan yin yang dahsyat. Kekosongan bergetar hebat, dan bahkan udara kosong pun terkoyak olehnya. Xiaoyan mendengus dingin dengan pikirannya pilar Tianjun seukuran jarum terbang keluar dari antara alisnya. Kemudian tubuh Xiaoyan mengembang menjadi ribuan kaki, dan pada saat yang sama pilar Tianjun itu juga membesar. "Jingmo, tolong bantu aku bertarung lagi," ucap Xiaoyan. Jingmo muncul keluar dari bendera penekan jiwa kemudian tenggelam ke dalam pilar Tianjun. Keberadaannya langsung membuat senjata surgawi seperti pilar Tianjun memiliki aura yang jauh lebih kuat. Meskipun Xiaoyan sendiri tidak menerobos keabadian dewa, menggabungkan tubuhnya dengan avatar Yuan Shen yang berada di ranah leluhur juga setara dengan keabadian dewa. Selain itu, kekuatannya adalah kekuatan aturan milik Xiaoyan. Tingkat dominasinya tidak kalah dengan terobosan keabadian dewa. Kekuatan keabadian fisik lebih sederhana. Saat tubuh Xiaoyan membesar, kekuatan fisiknya juga semakin lebih kuat. Sambil memegang pilar Tianjun, Xiaoyan mendabrak cahaya pedang yang bersiul. Dampak yang sangat dahsyat itu hilang, tapi tubuh Xiaoyan masih terus membesar. Raksasa itu memegang pilar yang seperti menopang langit dan bumi, dan melambaikannya dengan keras. Warna langit berubah, awan hitam bergulung, dan seluruh bintang Hongmeng terus bergetar hebat saat ini. "Oh, tidak baik membuatmu menderita seperti ini hanya dengan satu tebasan pedang." Su Chao memandang raksasa yang menutupi langit dan matahari, tapi matanya masih dipenuhi dengan rasa jijik. Baginya, menjadi besar tidak berarti kekuatannya kuat. "Kamu cukup berisik." Suara rendah dan dalam Xiaoyan terdengar seperti guntur. Tubuhnya sekali lagi meledak. Keabadian fisik super raksasa adalah eksistensi unik di antara seluruh klan Yuan Shen. Begitu muncul, ia pasti berasal dari garis keturunan raja, dan kemampuannya tidak diragukan lagi. Tidak akan ada batasan atas ukuran tubuhnya. Saat tubuhnya membesar, kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara signifikan. Pada titik ini seseorang bahkan dapat menghancurkan bintang dengan satu pukulan. Jari-jari yang terbungkus cahaya keemasan menutupi langit dan matahari. Kekuatan seperti itu tidak cukup. Su Chao mendengus dingin. Pedang Void pemburu jiwa mengembun di depannya, dan kemudian menebas. Cahaya hitam menembus jari Xiaoyan kemudian menyebar ke lengannya. Jari-jari yang bersiul tidak berhenti. Tetapi sebelum mendarat di kepala Su Chao, terdengar suara ledakan keras. Terlihat jari-jari Xiaoyan dipotong dalam sekejap. Dan kemudian tidak hanya jari-jarinya, tetapi itu menjalar ke lengannya dan semuanya terpotong. 7 tapak dewa pembunuh. Xiaoyan mengabaikan lengannya yang patah dan melangkah maju dengan kakinya. Jejak kaki yang besar dan hampir nyata itu jatuh dari langit.
Di bawah tubuh keabadian fisik super raksasa, setiap langkah dari teknik 7 tapak dewa pembunuh tampak sedikit sulit. Namun semakin kuat tubuhnya, maka kekuatan 7 tapak dewa pembunuh juga akan berlipat ganda. Pergi! Namun Su Chao hanya menghela nafas pelan, sama sekali tidak menganggap serius serangan Xiaoyan. Pedang void pemburu jiwa berwarna hitam di depannya meraung. Jaring pedang! Cahaya hitam menderu di udara. Segera setelah itu membentuk jaring yang menutupi langit dan matahari, seolah terbuat dari garis hitam, dan kemudian menyapu 7 tapak dewa pembunuh Xiaoyan. 7 tapak dewa pembunuh Xiaoyan terpotong-potong dalam sekejap, seolah-olah tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak dapat bersaing dengannya. Jangan bandingkan aku dengan si idiot Sulin itu. Dia baru saja menerobos ke level ketiga dan bahkan hanya membuat 1 sumber. Sedangkan aku sudah membuka 3 sumber. Trikmu rentan terhadapku, ucap Su Chao. Tingkat ketiga keabadian dewa disebut 9 sumber. Semakin banyak sumber terbuka, semakin kuat kekuatan aturannya. Dalam 2 bentrokan gerakan, Xiaoyan sudah bisa merasakan celah yang luar biasa, yang merupakan rasa penindasan yang sama sekali berbeda dibandingkan saat menghadapi Sulin. Kekuatan yang mulia Su Chao di depannya jauh lebih kuat. Baik itu jari penghancur bintang atau 7 tapak dewa pembunuh, itu dapat dianggap sebagai salah satu metode terkuat Xiaoyan saat ini. Namun keduanya tampak sangat rentan di hadapan Su Chao. Segera cahaya keemasan petir mengalir dari lengan Xiaoyan yang patah. Segera setelah itu lengannya yang patah memadat kembali. Saat berikutnya pilar Tianjun sekali lagi membengkak sesuai dengan ukuran tubuh Xiaoyan. Dengan restu Dingmu, pilar Tianjun memancarkan tekanan yang kuat. Xiaoyan tiba-tiba memeluknya dengan kedua lengannya. Kekuatan Tianjun tercurah dan bergerak menuju Su Chao. Tidak peduli seberapa tajam pedangnya, pilar Tianjun adalah harta yang paling berharga dari klan Yuan Shen. Tidak mungkin untuk dipatahkan dengan mudah oleh pihak lain. Pada saat ini pilar Tianjun jatuh dari langit, dan tubuh Xiaoyan begitu besar hingga hampir menutupi separuh langit. Dia seperti dewa, tapi sepertinya Su Chao yang tampak sekecil semut itu bisa dengan mudah menyelesaikan setiap gerakan yang dia lakukan. Sejauh ini sosok yang berukuran besar itu jelas dirugikan. Namun Xiao Yueli sudah menangani 2 orang yang tersisa di medan perang kacau. Dia tidak segera bergabung dalam pertempuran antara Xiaoyan dan Su Chao, tetapi menunggu Xiaoyan. Meskipun ayah kuat secara fisik, ilmu pedang orang itu sangat menakutkan. Pedang dengan kekuatan aturan yang kuat dapat dengan mudah menembus pertahanan ayah. Dibandingkan dengan Sulin, orang ini memang jauh lebih sulit untuk ditangani. Xiao Yueli berdiri dalam kehampaan. Setiap kali seorang prajurit Taisu mendekat, sabit kematian di sampingnya akan diayunkan, memotongnya menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Sekarang apakah kamu sudah mengeluarkan semua kartu trufmu? Kalau begitu, aku akan membunuhmu dengan skill pedang yang aku pelajari di pedang void pemburu jiwa. Teknik pedang ini disebut pengejaran jiwa. Seorang pendekar pedang sejati hanya membutuhkan 1 pedang untuk membunuh musuh. Inilah pedang pengejar jiwa yang sebenarnya, ucap Su Chao. Dia tidak terburu-buru ataupun lambat. Menghadapi bayangan besar yang mendekat, pedang void pemburu jiwa Su Chao terbang mundur dan tertahan di telapak tangannya. Bilah pedangnya terus bergetar, dan energi hitam yang diubah dari jiwa yang dirugikan berjuang dengan gila-gilaan. Dia perlahan mengangkat pedang di tangannya, meninggalkan bayangan dimanapun pedang itu lewat. Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di pedang itu langsung dilepaskan. Mereka meraung kesakitan, dan kemudian bergegas menuju pilar Tianjun di atas kepala mereka. Apa yang kamu lihat hanyalah ilusi. Yang disebut kebencian hanyalah kebencian. Aku mengintegrasikan kebencianku ke dalam jalan pedang, dan kemudian menggunakan aturan untuk memotong pedang ini, yang dapat menembus kekuatan 1000 titik, ucap Su Chao. Jiwa tak berdosa yang mengaum itu berubah menjadi pedang yang sebanding dengan ukuran pilar Tianjun. Keduanya bertabrakan dengan keras. Kekuatan menakjubkan dari keduanya saling terkait. Pilar Tianjun yang dijatuhkan Xiaoyan juga membawa kekuatan aturan. Kekuatan tubuh keabadian sudah mengandung aturan, tapi Xiaoyan belum bisa mengendalikan aturan. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat di batas keabadian kaisar. Pada saat ini suara memakan telinga itu seperti meteorit yang jatuh ke laut, menimbulkan gelombang besar yang menyapu seluruh bintang Hongbeng dan kehampaan. Pilar Tianjun tidak menunjukkan tanda-tanda dihancurkan. Lagi pula itu adalah harta karun dari klan Yuan Shen. Namun dengan Xiaoyan yang memegang pilar Tianjun hancur berkeping-keping pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, ia tidak dapat menahannya. Lengannya mulai retak, seperti kristal pecah dan darah emas muncrat keluar.
Suara retakan tulang yang jelas terus terdengar. Pilar Tianjun kehilangan aliran kekuatannya dan terguncang hingga terpisah. Su Chao tersenyum sinis, mengangkat pedang pemburu jiwa di tangannya dan menebas ke arah Xiaoyan lagi. Ketika cahaya hitam meraung dan mendekati Xiaoyan, dia melihat sabit kematian berputar dan terbang melewatinya, lalu bertabrakan keras dengan pedangnya. Sabit kematian segera bersaing dengannya. Sosok Xiao Yueli muncul dan memegang sabit kematian. Lalu dia mengayunkannya dengan keras dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Apakah Pluto akhirnya mengambil tindakan? Inilah yang kuharapkan. Kalau tidak, maka aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan mempelajarinya dengan cermat. Bagaimanapun sangat sulit bagi siapapun untuk bertemu dengan anggota klan Yuanzhen yang punah. Ku dengar Pluto Sensi juga telah bereinkarnasi. Sekarang sepertinya itu benar. Jika tidak, kekuatan pedangku barusan tidak akan terlalu sulit untuk diambil, ucap Su Chao. Bersamaan dengan munculnya Xiao Yueli, pasukan kerangka hitam juga datang dan menyerbu seperti ombak menerjang. Mereka menuju Su Chao dan menenggelamkannya. Tak lama kemudian terdengar suara angin kencang yang disusul dengan suara ledakan. Pasukan kerangka hitam yang tak terhitung jumlahnya itu ditembakkan dan diledakkan, berubah menjadi bubuk dan menghilang. Itu hanya tipuannya menggertak. Apakah hanya ini yang bisa dilakukan Pluto? Ucap Su Chao. Mata Xiao Yueli dingin. Tidak ada ekspresi kelembutan di wajah cantiknya. Dia hanya menyeret sabit kematian dan berlari dalam kehampaan. Kecepatannya menjadi semakin cepat dan tubuhnya berubah menjadi bayangan. Sosok itu muncul di depan Su Chao pada saat berikutnya. Sabit kematian seperti bulan memudar di udara dan kemudian meraung ke arah Su Chao. Su Chao mengangkat tangannya, lalu pedang void pemburu jiwa bertabrakan dengan sabit kematian. Namun pada saat keduanya bertabrakan, mata Su Chao tiba-tiba menyusut. Dia melihat jiwa-jiwa yang dianiaya di pedang void pemburu jiwa dihisap secara gila-gilaan oleh sabit kematian. Dan sejumlah besar jiwa yang dianiaya dibawa pergi dalam sekejap. Su Chao menatap sepasang mata merah muda Yueli yang bahkan lebih dingin. Sosoknya tidak mundur sama sekali, tapi menyerangnya dengan sabit kematian. Berani menyakiti ayahku, aku akan mengambil jiwamu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.